Kebiasaan minum kopi di warung kopi sudah jadi bagian dari gaya hidup, baik tua maupun muda. Hal tersebut sudah ada sejak zaman dahulu. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, gaya maupun properti pendukungnya terus mengalami perubahan dan perkembangan. Menjamurnya warung kopi menjadi inspirasi bagi sosok Pak Aris, seorang kepala desa yang menggerakkan potensi desanya melalui pengembangan kopi. Globalisasi mengkonsumsi kopi menjadi aktivitas ekonomi. Hal ini membuat kebutuhan kopi secara global juga meningkat tak terkecuali daerahnya. Menangkap peluang tersebut, kopi kembali dilirik. Pemerintah Desa Kura, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, melakukan pengembangan budidaya kopi dengan terus berinovasi dalam memajukan ekonomi masyarakat dan bertekad menjadi penghasil kopi di tanah air. Untuk itu, ia terus berupaya menggali potensi desa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tahun 2000 itu sudah mulai berkembang warkop-warkop di Makassar. Sampai 2015, 2017, saya kuliah di Makassar, ternyata membumi sekali, di mana di sudut-sudut kota terkait masalah kopi. Jadi saya kembali, saya selaku kepala desa berpikir, kenapa di desa saya ini memang pernah jaya kopi, tidak bisa saya kembalikan. Maka saya terinspirasi, harus saya kembangkan kopi. Karena sesuai iklim alamnya, di sini ada jenis kopi yang dapat dikembangkan. Ada jenis Robusta dan ada Arabica. Nah, semua jenis ini, Arabica ini, di Kura ini, kalau bercerita tentang cita rasa kopi, dapat cita rasa karena dia yang ditempati berkembang Arabica ini di atas ketinggian 1000 sampai 1300 mdpl-nya. Perkebunan kopi di Desa Kura telah ada sejak dahulu, sebelum Indonesia merdeka. Bahkan kopi jenis Robusta lebih dikenal masyarakat dengan kopi Balanda atau kopi Belanda. Pohon-pohon kopi yang ditanam di zaman Belanda tersebut masih ada hingga saat ini dan masih berbuah. Namun sebagian telah ditebang sehingga lambat laun tergerus diganti dengan tanaman lainnya. Menurut sejarah, kopi pernah jaya di Desa Kura. Saat itu Kura masih sebuah dusun, menjadi salah satu penghasil kopi di Sulawesi. Hasil perkebunan kopi di dusun Kura dahulu diekspor hingga ke luar negeri. Waktu dulu ini masih Kabupaten Polewali Mamasa. Sekarang sudah terpisah Mamasa dan Polewali Mandar. Dulu waktu masuk Kecamatan Sumerorong, desa ini penghasil kopi. Penghasil kopi dari desa Mesawa, di mana saat itu kopi ini diberi nama kopi Robusta. Tapi di sini kopi Robusta ini jenisnya yang jenis Robusta ini kalau orang di sini lebih kenal namanya kopi Belanda. Karena memang kopi jenis Robusta ini yang datang bawa pertama adalah Belanda, zaman Belanda. Namun kejayaan kopi di desa ini hanya berlangsung sementara. Budidaya kopi mulai ditinggalkan masyarakat, membuat lahan perkebunan kopi yang dirintis di zaman Belanda ditinggalkan. Sebagian masyarakat Desa Kura hidup dengan bertani dan berkebun coklat, durian, dan tanaman jangka pendek lainnya. Desa Kura dianugerahi kekayaan alam di ketinggian. Gunung Kura membentang hingga ke Kabupaten Mamasa. Namun pengembangan komoditas kopi tidak semudah membalikkan telapak tangan, walaupun memiliki alam yang potensial.
Sebagian masyarakat desa Kura masih pesimis walaupun kopi pernah jaya di desa ini. Sebagian petani masih memilih kakao sebagai komoditas unggulan untuk menghasilkan rupiah. Aris sebagai kepala desa Kura yang juga penggerak kopi di desanya, terus berupaya meyakinkan warga bahwa kopi saat ini menjadi komoditi global dan salah satu peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun memperoleh tanggapan negatif dari sebagian warganya, Aris tak kunjung pasif atau pesimis. Dirinya sebagai kepala desa memprogramkan pembelian bibit kopi melalui program inovasi desa menggunakan dana desa. Bibit kopi yang dibeli tersebut dibagikan ke masyarakat secara gratis. Bibit yang dibagikan secara gratis tersebut dengan jumlah sasaran 200 kepala keluarga terus dikontrol untuk memastikan bibit pengadaan desa tumbuh dengan baik. Geliat kebutuhan kopi yang kian menjanjikan menjadi motivasi bagi Aris untuk kembali memprogramkan pembelian bibit kopi dengan jumlah hingga 15.000 dengan sasaran luas lahan tanam hingga 20 hektar. Pemanfaatan lahan tidur sebagai lahan konservasi tanaman telah membuahkan hasil. 3 tahun aktif melakukan pengembangan tanaman kopi, masyarakat desa Kura kini merasakan hasilnya. Peningkatan pendapatan juga kini dirasakan. Bibit kopi pengadaan pertama dari program inovasi desa telah berbuah dan hasilnya memuaskan. Apa yang saya lakukan adalah sebagaimana pemerintah pusat saat sekarang ini, bagaimana desa melakukan minimal 1 inovasi. Jadi tentunya berpikir saya lagi ya satu-satunya untuk inovasi yang bisa membangkitkan roda perekonomian di tengah masyarakat seperti ini, maka saya memilih kopi untuk dikembangkan. Jadi apa langkah-langkah saya adalah mendatangkan bibit kopi, dibeli melalui dana desa, kemudian dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Tetapi dibagikan secara gratis kepada masyarakat tentu kita tidak membagi begitu saja. Kita mengevaluasi dulu apakah punya lahan, berapa luasnya, baru kita kasih kopi, bibit kopi. Jadi langkah awal itu saya menggunakan dana desa sebesar 150 juta untuk dibelikan benih kopi, bibit kopi untuk dibagi ke masyarakat. Dari kurang lebih 200 kakak di desa ini, saya cuma dapat membagi saat itu cuma kadang-kadang sampai 200, 300. Akan tetapi alhamdulillah sampai tahun 2021 ini saya sudah membeli hasil inovasi itu. Masyarakat sudah menjual hasil inovasi itu. Sudah berhasil. Dari tahun 2017 hingga tahun 2021, lahan perkebunan kopi di Desa Kura telah mencapai 100 hektar lebih dengan 2 jenis kopi yang ditanam masyarakat, yakni kopi jenis Robusta dan Arabica. Tidak berhenti sampai di situ, perhatian Aris kepada pengembangan kopi di desanya terus terpacu. Dirinya terus termotivasi untuk mengembangkan tanaman kopi. Tiga tahun telah berhasil mengembangkan kopi, angka kemiskinan dan pengangguran berangsur menurun. Masyarakat Desa Kura kini memilih menanam kopi dibandingkan menanam kakao atau merantau keluar desa untuk mencari pekerjaan. Tanaman kopi lebih menjanjikan dan perawatannya juga lebih mudah, produktif, dan nilai ekonominya juga tinggi. Kalau saya ini sudah 20 lebih tahun itu jadi petani coklat dibandingkan dengan kopi, Pak. Ya saya itu cenderung ke kopi karena coklat itu saya punya lokasi itu sekitar 5 hektar. Jadi kalau saya bandingkan 1 kali panen itu palingan itu saya 1 kali panen itu palingan 5 pikul ji. Jadi kalau saya bandingkan dengan kopi jauh beda kopi dengan coklat. Jadi makanya saya cenderung ke kopi bekas inovasi Pak Desa
Makanya kami petani kopi di Kura lari ke kopi. Jadi ini saya punya kopi sekarang sudah hampir 1 tahun yang ini. Jadi kalau dibanding dengan coklat itu sekitar 2 tahun lebih baru dia bisa belajar berbuah. Dibanding kopi 1 tahun sudah belajar berbuah. Jadi kita keuntungan petani ada di situ. Dulu masyarakat tidak kenal membibit kopi di desa ini. Dia tidak kenal itu bagaimana membibit kopi. Yang tahu adalah bibit coklat. Tapi setelah saya edukasi, saya ajak membibit. Alhamdulillah desa ini menjadi perbandingan dari kabupaten lain. Termasuk kabupaten tetangga, desa tetangga. Ia datang belajar bagaimana mengenal budaya kopi Kura itu. Saya sering menjelaskan kepada tamu-tamu saya, baik teman-teman kepala desa yang cocok wilayahnya, yang mengembang apa, saya banyak berdiskusi. Itu salah satu inspirasi saya terhadap teman-teman yang cocok kopi di daerahnya, supaya kalau bisa kita kembangkan di sana. Akhirnya sekarang ini desa saya ini menjadi percontohan untuk teman-teman di Sulawesi Barat untuk melihat komuniti kopi ini yang memang sangat menjanjikan. Setiap tahunnya Aris sebagai kepala desa Kura terus meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan membuka jalan menuju lahan perkebunan kopi masyarakat. Dengan pembukaan dan peningkatan jalan, mobilitas masyarakat mengangkut hasil pertanian dan perkebunan seperti kopi semakin lancar. Kopi Kura terkenal dengan cita rasa khas bagi penikmatnya. Lahan yang subur dengan kondisi geografis wilayah yang mendukung, kopi tumbuh subur. Keunggulan kopi di Desa Kura yakni pertumbuhannya terbilang pendek dan hanya dalam jangka waktu 8 bulan, kopi tersebut sudah berbunga calon dari buah. Agar tanaman kopi lebih produktif berbuah, warga Desa Kura lebih cenderung menggunakan pupuk alami seperti kotoran kambing dan ampas dari buah ceri. Selain itu, pemangkasan daun juga rutin dilakukan agar buah kopi lebat serta perlakuan khusus saat memetik buah ceri kopi. Buah ceri harus dipetik satu persatu dan tidak boleh bersamaan karena akan merusak tangkai atau batang kopi. Pengembangan kopi di desa ini cukup berhasil berkat dari dukungan program inovasi desa. Lambat laun namun pasti, kejayaan kopi di Desa Kura akan kembali seperti jayanya kopi di zaman penjajahan Belanda dahulu, dan Desa Kura menjadi salah satu penghasil kopi terbaik di tanah air. Inovasi lain Pak Aris dalam pengembangan kopi di Desa Kura ingin menjadikan Desa Kura sebagai daerah tujuan wisata kopi di Sulawesi Barat. Dengan agrowisata kopi, masyarakat atau pengunjung dapat melihat secara langsung proses panen hingga menikmati seduhan kopi di kebun kopi, tentunya dengan suasana sejuk perkebunan kopi. Adalah menginginkan bagaimana Desa Kura ini saya bisa rancang dengan bersama-sama masyarakat, tokoh pemuda menjadikan Desa Kura sebagai wisata kopi. Jadi orang datang di desa ini melihat secara langsung proses kopi dari pasca panen sampai ke seduhannya. Untuk mengatasi pengangguran terbuka di desanya, Aris melibatkan sejumlah masyarakat desa dalam proses pengolahan kopi, mulai dari proses panen, pembuatan kopi di industri kopi, hingga melatih sejumlah pemuda di Desa Kura menjadi barista. Motivasi saya kepala desa mendorong masyarakat untuk lebih melihat, jangan pernah kendor terkait peningkatan kopi, karena di Desa Kura ini punya industri kopi. Salah satu inovasi.
Jadi masyarakat sudah dipekerjakan dan anak-anak muda-muda kita ini sudah dilatih jadi barista dan sudah kita bisa pekerjakan. Itu salah satu poin. Bahwa ternyata dari sisi lain peningkatan ekonomi dan juga membuka lapangan kerja dan mengatasi pengangguran. Itulah misi kami untuk menjadikan kopi sebagai inovasi desa. Karena di mana Kopi Kura juga sudah melahirkan barista-barista yang bisa diterima dimanapun bisa bekerja. Kami pemerintah setempat Desa Kura ini sudah melakukan ada beberapa generasi muda kita, anak-anak kita pengangguran kita latih jadi barista sehingga dia bisa diterima bagi pemilik KP-KP yang ada di kota-kota untuk dipekerjakan. Alhamdulillah kami sudah bekali dengan pelatihan-pelatihan ini untuk bisa meracik kopi dan orang bisa menikmati kopi dengan sempurna. Pertama saya difasilitasi oleh Pak Desa Kura. Dia mengajar saya roasting. Di Desa Kura kan ada mesin roasting. Di sana saya belajar roasting, belajar mengenali biji kopi yang belum di roasting sampai setelah di roasting. Bahkan fasilitasnya juga dari hulu sampai ke hilir. Nah, di sini juga saya belajar di kedai Kopi Kura, Warkop Kopi Kura. Di sini saya belajar soal dunia kebaristaan. Outputnya dunia kebaristaan itu sangat bermanfaat untuk teman-teman, apalagi anak-anak muda sekarang, karena kita bisa melihat peluang usaha dari segi bisnis, ekspor kopi. Nah, di sini kita bisa belajar sama-sama. Ini kopinya. Menurut Aris, ekonomi masyarakat tidak akan meningkat jika hasil panen dikelola secara tradisional tanpa menggunakan teknologi, seperti menyangrai kopi dengan cara manual dan tidak mengemasnya dengan baik. Untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, Aris menciptakan rumah industri pengolahan kopi, agar kopi hasil petani dari Desa Kura lebih bernilai dan memiliki kualitas tinggi. Melalui badan usaha milik desa, kini Desa Kura tidak lagi menjual kopi dalam bentuk green bean atau mentah, tetapi menjual kopi dalam bentuk kemasan yang sudah melalui proses pengolahan. Oh ya, jadi kopi kita ini hulu ke hilir. Jadi kita mulai dari tanamnya, pasca panennya, baru kita filternya, baru kita sortirnya, baru kita roastingnya, baru kita bubuknya, baru kita pickingnya. Jadi kita ini kelola kopi bukan untuk di Kura ini tidak menjual green bean keluar, tetapi kita olah kopi dalam desa sendiri, baru kita hasil dari picking ini baru kita jual keluar. Dan kita punya Kopi Kura sudah memiliki galeri di dalam kota. Perjuangan Kepala Desa Kura untuk membangun sebuah industri kecil pengolahan kopi di desanya rupanya cukup panjang. Bahkan dirinya mencari dukungan ke semua pihak, termasuk kepada lembaga swadaya masyarakat, khusus pemerhati kopi yang menyarankan untuk membuat proposal bantuan ke negara Selandia Baru. Hasil dari proposal tersebut, pemerintah Selandia Baru memberikan dukungan berupa pengolahan kopi, mulai proses helper, sorting, roasting, hingga menjadi kopi bubuk. Untuk lebih mengenal kopi, ya saya ini selaku pemerintah desa belajar kopi di Jawa Timur, di mana di sana ada dikenal dengan pusat penelitian kopi dan kakao. Belajar saya ke sana dan alat-alat canggih yang ada di sini yang dibantukan saya dari Selandia Baru, semua dari Puslikoka. Dan saya ke sana belajar roasting kopi, mengenal bagaimana itu kopi hulu ke hilir. Saya dapat belajar dengan teman-teman yang ada di Puslikoka.
Kopi dengan desain dan bahan kertas dan aluminium foil yang mampu menyimpan kualitas rasa kopi hingga ke tangan pelanggan. Sebagai strategi pemasaran kopi, BUMDes Kura juga membuat galeri dan warkop sebagai sarana penjualan hasil olahan. Warkop Kura kini diisi barista-barista dari Desa Kura. Kualitas kopi hitam terbaik yang harum dari Desa Kura dapat dinikmati dan penikmat kopi juga bisa membeli langsung kopi Kura. Untuk masyarakat tidak kendor mengembang kopi, tentu kita mencarikan pasar. Intinya adalah pasar. Jadi intinya adalah pasar. Kita akan genjot bagaimana kopi semakin digemari orang, kopi Kura semakin digemari sehingga masyarakat tidak kendor. Jadi sebenarnya kopi yang tidak ada di Kura ini, tetapi kopi banyak permintaannya. Jadi harus diajar masyarakat pelan-pelan untuk semakin semangat menanam kopi. Dinamakan Kopi Kura, Aris menginginkan kearifan lokal di desanya terjaga. Desa Kura bertransformasi, yang dulunya terbelakang, kini menjadi desa yang berkembang dengan inovasi pengembangan kopi. Kopi tidak pernah ragu untuk memberi inspirasi pada siapapun. Kopi pahit tak selamanya buruk, namun pahitnya mampu memberikan kehidupan yang manis bagi masyarakat. Kopi dari Desa Kura, berawal dari tekad yang tinggi, kini mampu memberikan kesejahteraan.